Kampung Bono di Kabupaten Pelalawan, Riau adalah desa yang memiliki sejumlah keunikan dari berbagai aspek, termasuk budaya, geografi, dan potensi wisata. Salah satu keunikan yang paling terkenal dari Desa Bono adalah fenomena alam yang dikenal sebagai ombak Bono atau Bono Tidal Bore. Ombak ini terjadi di Sungai Kampar, terutama di muara sungai yang mengarah ke Laut Cina Selatan. Ombak Bono ini terbentuk akibat pertemuan arus sungai dengan air pasang dari laut, menghasilkan gelombang yang bisa mencapai ketinggian hingga 4-6 meter. Ombak Bono menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama bagi peselancar dari berbagai belahan dunia. Ombak ini menawarkan pengalaman berselancar yang unik, berbeda dengan ombak laut biasa karena terjadi di sungai. Setiap tahunnya, festival dan kompetisi surfing sering diadakan di desa ini, menarik perhatian nasional dan internasional. Seperti banyak wilayah di Riau, Desa Bono juga terletak di atas lahan gambut. Lahan gambut ini tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat. Namun, lahan ini juga rentan terhadap kebakaran, yang telah menjadi salah satu isu lingkungan utama di wilayah ini. Lahan gambut dan kawasan sekitarnya adalah habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk beberapa spesies endemik. Desa ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat konservasi dan edukasi lingkungan. Selama alat ini terpasang, ya, selama 6 bulan, setidaknya saya bisa mengetahui kualitas udara di sekitar lingkungan rumah saya. Kegiatan monitoring kualitas udara yang dilakukan di Kampung Bono adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan dampak polusi terhadap kesehatan. Informasi yang dihasilkan dari monitoring ini disosialisasikan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan terinformasi. こんにちは。日本から来ました三池と申します。今回はですね、インドネシアの低探地火災に対して、ブリンと、京都大学、東南アジア研究所の方々が、対策調査されているということで同行させていただきました。今回調査地を見て一番感じたことはもちろん、防災アプリを使った、データを持っての火災予防、火災探知、火災予測っていうのはもちろん重要だと思いますけれど、やはり環境保全と地域の住民の生活史に寄り添った考え方、この両立が一番重要だなというふうに考えております。ここからはですね、ブリンさんが、ブリンの従業員さんが言われてたように、地域住民の方々にも、もっと環境保全について、地球温暖化などについて納得してもらうためにも、ブリンで収集している、東南アジア研究所で収集している低探知に関するデータというのは必要であると思います。また、世界の、環境保全を、環境保全について、積極的に発言している国の方々、先進国の方々もより、こちらのインドネシアの地域の方々に寄り添った考え方に基づいてですね、どちらかの意見に引っ張られるのではなく、地域住民に寄り添いながら環境保全をできるような、妥当な、対策であったり考え方っていうのが重要になるなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。Di Kampung Bono, Riau, kualitas udara yang baik adalah aset yang sangat berharga, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan gambut. Kegiatan monitoring kualitas udara yang rutin dilakukan di wilayah ini merupakan langkah proaktif untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Perjalanan dilanjutkan menuju Desa Dompas di Kabupaten Bengkalis dengan melewati kota Siak, merupakan sebuah petualangan yang menyenangkan dan penuh pesona alam serta sejarah. Di sepanjang jalan, melewati beberapa desa kecil yang menawarkan sekilas kehidupan pedesaan yang sederhana, namun penuh kearifan lokal. Masyarakat setempat yang ramah sering terlihat beraktivitas di ladang atau berjualan di pasar-pasar kecil di tepi jalan. Melintasi jembatan Siak yang dikenal dengan nama Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, yang merupakan ikon arsitektur modern di Provinsi Riau. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol kemegahan dan kebanggaan masyarakat setempat. Kegiatan monitoring kualitas udara di Desa Dompas, Kabupaten Bengkalis, merupakan upaya penting yang dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta melindungi lingkungan setempat. Mengingat bahwa Riau, termasuk Desa Dompas, sering mengalami masalah kualitas udara yang buruk akibat kebakaran hutan dan lahan, kegiatan ini menjadi sangat relevan dan krusial. Mengenai perkembangan asap atau kebakaran, kalau di sini yang untuk dalam tahun ini boleh katakan tidak ada. Cuma kalau karena di sini masyarakatnya biasa berkebun dengan cara membuat perun, cuman ya itu aja. Tapi kalau untuk dalam tahun ini memang tidak ada yang namanya kebakaran yang meluas kayak gitu, memang tidak ada. Tapi kalau perun memang ada, memang kebiasaan masyarakat di sini itu kalau mau menanam sayur atau gimana memang membakar, karena gambut itu berpengaruh kepada tanaman dan kadar asamnya sangat tinggi, ya kan. Jadi kalau dengan dibakar itu kadar asamnya berkurang. Yang satu, yang kedua, gambut tidak mengganggu tanaman yang jenis sayur-sayuran lah gitu, kangkung, bayam, sawi segala macamnya lah gitu. Nah, begitulah kebiasaan di sini memang. Makanya kalau dalam bulan-bulan terakhir ini ada kondisinya agak apa sih, ya itu tadi, karena di sekitaran sini ada orang yang lagi berkebun menanam sayur-sayuran. Nah, jadi cuma itu aja ya. Nah, kalau memang yang namanya kebakaran secara memang tidak ada dalam tahun ini, tidak ada sama sekali. Udara yang kita hirup adalah anugerah yang tak ternilai. Setiap tarikan napas membawa kehidupan, dan tanggung jawab kita adalah menjaganya tetap bersih dan sehat. Dengan tidak membakar lahan gambut, kita berkontribusi untuk menjaga kualitas udara yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Mari kita bersama-sama menghargai dan melindungi udara bersih yang menjadi sumber kehidupan. Lahan gambut adalah salah satu ekosistem terpenting yang kita miliki, yang tak hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga menjaga keseimbangan udara di bumi ini. Saat kita memilih untuk tidak membakar lahan gambut, kita memutus rantai asap yang merusak kesehatan dan meracuni udara. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat kita. Mari kita jadikan menjaga kualitas udara sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga yang peduli dan cinta lingkungan.